statis. Yang kedua itu adalah listrik dinamis. Nah, kalau kita mempelajari listrik statis, itu sebenarnya kita mempelajari muatan. Misalkan muatan positif atau muatan negatif, ya. Muatan negatif tuh berarti ya banyak elektronnya. Kalau muatan positif tuh berarti banyak protonnya gitu kan. Oke, misalkan di listrik statis kita mempelajari sifat-sifat muatan. Misalkan kalau dia beda muatan, maka dia akan tarik menarik. Kalau dia sama, misalkan positif sama positif, dia akan tolak menolak gitu. Nah, tapi di listrik dinamis kita nggak mempelajari muatan-muatan yang diam kayak gini. Kita mempelajari muatan yang bergerak dalam bentuk apa? Arus listrik gitu. Contohnya, misalkan kita gambar suatu rangkaian ya. Ini gambar rangkaian, ini rangkaian DC. DC itu adalah rangkaian arus arah. Jadi, misalkan nih gambar sumber tegangan arus arah. Contohnya baterai atau aki gitu. Kutub positifnya di sini, kutub negatifnya di sini. Nah, pada rangkaian ini muncul arus listrik. Arahnya kemana? Arahnya dari positif ke negatif. Pokoknya pada rangkaian tertutup ya, closed loop, maka akan muncul arus listrik dari positif ke negatif. Ini arusnya, simbolnya I. Oke, apa itu arus listrik sebenarnya? Arus listrik itu sebenarnya adalah muatan yang bergerak, ya. Jadi sebenarnya di sini ada muatan-muatan yang bergerak. Kalau kita sebut arusnya ke sini, itu sebenarnya muatannya bergerak sebaliknya, ya. Jadi elektronnya bergerak ke arah kiri nih, gitu. Oke. Nah, ya udah. Arus listrik ini didefinisikan sebagai apa? Muatan per satuan waktu. Jadi kalau gue bilang misalkan di sini arusnya itu adalah 5 ampere. Nah, berarti artinya terdapat 5 kolom ya, muatannya 5 kolom dalam apa? Dalam 1 detik gitu. Oke. Jadi itu konsep dari arus. Nah, pada listrik dinamis ini kita akan mempelajari rangkaian-rangkaian ya. Bagaimana arus dalam suatu rangkaian. Kalau rangkaiannya paralel gimana, kalau seri gimana. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari apa besaran-besaran yang terkait sama arus pada rangkaian, misalkan tegangan gitu kan. Kemudian di sini ada hambatan ya. Nanti secara detail kita akan belajar sifat-sifat hambatan juga. Oke, ya udah gitu aja dulu overview tentang listrik dinamis.